Rifai Uchiha. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket step down ya, yang digunakan untuk saling sambung RT RWNet atau perangkat RT RWNet atau hal-hal lainnya yang memungkinkan untuk menurunkan tegangan dari misalkan 45 volt ke 12 volt atau 30 volt ke berapapun gitu ya. Jadi ini fungsinya step down dan jadi aman untuk maksimal 50 volt dan bisa kita putar untuk berapa volt yang kita inginkan. Tentunya lebih kecil dari sumber inputnya. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, sayangnya di sini Zahra sedang keluar, jadi saya unboxing sendiri. Kita langsung buka saja paket ini. Sebelum saya dulu pernah sudah melakukan unboxing seperti ini, cuman karena ini produk yang menurut saya masih bagus ya, sampai sekarang itu step down yang saya gunakan awet ya. Ingat, ini maksimal hanya 50 volt. Saya udah pernah coba satu eksperimen, saya beri dia awalnya 45 volt, masih agak ragu-ragu, cuman karena masih hanya panas sedikit, jadi saya coba paksain ke 50 volt, dan setelah sampai 51 volt langsung bus. Ya mungkin ini maksimal 50 volt, tapi kita amankan saja, kita beri di bawah 48 volt atau lebih aman di bawah 45 volt gitu aja ya. Soalnya ada yang beberapa orang yang melakukan hingga 48 volt, jadi sering mengalami rusak ya. Ada yang awet, ada yang rusak, jadi ketika itu rusaknya. Dengan saya hanya menggunakan 40 volt maksimal paling tinggi. Sumber input saya setting 41 volt, sampai sekarang awet. Keren banget alat ini, padahal kualitas murah banget ya, cuma 9 ribuan, tapi bisa kita gunakan hingga awet ya, hingga tahan lama. Oke, ini penampakannya bentuknya permen. Saya di sini beli 1 2 3 4 5 unit. Kita bisa lihat sini 5 unit. Oke, coba kita buka seperti apa sih penampakannya. Oke, kita lihat di sini. Sini ada arahnya, jadi harus, nah ini in, kalau panah ada panahnya ya. Oke, tunggu lihatin di fokus. Nah ini in plus, ini in negatif, jadi ini positif untuk masuk, ini negatifnya. Jadi misalkan saya punya menggunakan 41 volt, jadi di sini saya pasangkan positif 41 volt, ini negatif 41 volt, sedangkan ini out plus ya, ini outnya saya setting untuk router 12 volt ya. Di sini ini positifnya, ini negatifnya. Oke, seperti itu aja. Ada panahnya juga ya untuk mempermudahkan kita. Nah, terus di sini ada logonya LM2596. Ini saya random sih, kadang nggak tahu juga, tergantung stok yang ready saat ini ya. Nah, di sini tertulis ya. Oke, kita tunggu kameranya fokus. Ini low respon. Nah, di sini 50 volt, kita lihat 50 volt input ya, tadi input. Nah, ini input, ini ya input, berarti input hingga 50 volt ya. Benar saya tadi kan, saya pernah eksperimen hingga 51 volt, akhirnya plus gitu ya, bunyi dan rusak ya. Ada juga yang mencoba 48 volt ya, kadang rusak kadang enggak gitu ya. Jadi misalkan saya 41 volt udah aman hingga saat ini ya. Mungkin agak sedikit panas ya ini pengoperasiannya, jadi konversi 41 volt ke 12 volt itu emang sangat sulit ya, panas. Walaupun panas di dalam router atau box outdoor, tahu kan, box X6 outdoor itu agak panas jadinya area sini. Jadi kalau misalnya kita pakai lem bakar, saya kan kadang suka menggunakan lem bakar ketempel sini. Nah, kadang suka lem bakarnya itu agak mencair ya ketika kita menggunakan ini. Itu tapi nggak apa-apa, sampai sekarang aman. Jika produk
DC to DC. Nah ini inputnya hingga 50 volt, tapi saran sebaiknya di bawah 50 volt. Sedangkan outnya hingga tunggu fokus. Fokus ya. Nah outputnya hingga 35 volt. Sebaiknya di bawah 35 volt ya. Sedangkan kita kan keperluannya paling ya kalau router nggak 24 volt, paling umum ya 12 volt, kalau nggak 24 volt. Sedangkan keluaran terbaru sekarang banyak yang 9 volt ya, 9 volt, 5 volt, cuman masih jarang, kebanyakan 12 volt ya. Jangan masih saya masih aman. Yang ini lalu ini trim pot ya, ini trim pot, kalian bisa lihat. Nah ini trim pot. Trim pot ini bisa diputar pakai obeng min. Ini kita putar untuk menyesuaikan voltase out ya. Jadi input ini otomatis kita beri dia 24 volt, 30 volt, 40 volt, atau 45 volt, bebas. Kita nggak perlu ngatur apapun, jadi dia otomatis outputnya tetap sama. Dan kita putar di sini, misalkan kita saat uji coba menggunakan 24 volt, kita pasang di sini, kita hubungkan, lalu outputnya kita setting di sini, trim potnya putar hingga outputnya menjadi 12 volt. Kita menggunakan multitester, outputnya 12 volt. Kita sudah setting ini trim pot 12 volt. Nah sedangkan di lapangan kita ganti adaptor inputnya bukan 24 volt lagi, tapi menjadi 40 volt. Ini outputnya, ini kerennya, ini alat step down ini outputnya tetap 12 volt sesuai kita setting yang waktu kita setting trim pot ini yang waktu menggunakan 24 volt. Jadi ketika listrik input naik turun atau misalkan nggak stabil, dia outputnya tetap stabil 12 volt. Ini keren banget. Saya walaupun harganya murah ya keren lah menurut saya. Ya mungkin kalau misalnya pengalaman yang menggunakan alat yang lebih mahal ya mungkin alat ini ya ecek-ecek ya. Cuman yang menurut kita yang biasa menggunakan alat-alat sederhana dan murah, menurut saya ini lebih bagus. Ada yang lebih murah lagi yang hanya 3.000 sampai 5.000, tapi kecil. Saya udah pernah coba, itu nggak nyampe 50 volt dia udah rusak dan juga sangat panas. Sedangkan yang ini kerennya ya kayak gitu lah. Saya sampai kajian dan pakai produk ini beli lagi, ini order yang ke sekian kalinya ya. Cuma sangat disayangkan yang saya nggak terlalu suka dari alat ini boros daya. Ketika kita hubungkan input ini ini masuk nih kabelnya, kita hubungkan ke sumber input, dia akan ngecetrek terus ya. Nah berarti kan itu alat ini entah gimana ya caranya, menurut saya itu padahal outputnya belum dipasang dia udah ngecetrek. Berarti kan listriknya dia gede banget ya. Entah bagaimana caranya, entah kayak gimana, entah karena adanya kapasitor ini jadi dia ngecetrek. Kan menurut saya itu boros, dia sendiri boros daya ya. Saya nggak tahu pasti, saya nggak terlalu pandai elektronik ya. Saya yang tahunya kita ya konsumen umum aja biasa gitu, yang kita tahu bahwa listrik ngecetrek, bukan ngecetrek, turun listriknya. Jadi ketika kita hubungkan power kabel itu aja agak percikan listrik trek. Berarti kan arus yang ngalir itu gede gitu kan, lumayan gede lah. Seperti itu ya. Kalau misalnya hanya berapa volt mungkin nggak akan ditarik, atau ampernya berapa ampere ya nggak akan ditarik ya. Kalau normal ya, kalau misalnya wajar lah menurut saya kalau misalkan outputnya sudah dipasang normal. Kalau misalnya trek berarti kan outputnya dipakai. Nah ini nggak dipakai, outputnya belum dipasang, hanya kita inputnya yang dipasang buat ngidupin ini doang, ini dajal gitu kan, dia udah ngetrek. Oke sih, itu aja sih yang saya kurang suka dari alat ini. Makanya saya sambil coba cari-cari lagi step down yang menurut saya hemat daya, cuman ya nggak ketemu, hanya ini.
saya dan juga sangat murah. Jika kalian tahu ada alat yang step gun yang super murah dan juga kualitasnya bagus yang tanpa jetrig tadi ya, bisa komen di bawah video, nanti bisa kita coba, kita jajal ya, siapa tahu bagus. Oke, itu aja. Sekian dulu review dan unboxing saya tentang alat ini bagus menurut saya. Jika saya beri nilai dari 1 sampai 10, saya beri nilai dia 8 ya, karena kurangnya tadi doang tuh. Menurut saya sepertinya dia menggunakan boros daya ya untuk dia sendiri, itu dirinya sendiri. Oke, itu aja. Saya Rifai Uchiha, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Ditunggu video berikutnya.